Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman li jami'il mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أضلكم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر فمن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه ومن أدى تطوعا كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وقيل من عرف الله فكل ليلة من رمضان ليلة القدر. معاشر hadirin wa kafatul mustami'in, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur, para shaimin dan shaimat yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah baru saja menunaikan zuhur berjamaah di hari yang pertama bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Mudah-mudahan serangkaian amaliyah kita mulai hari ini sampai seterusnya akan membawa keberkahan dan kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan ibadah puasa, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang dicintai, disayangi oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat yang terkandung di dalam perintah puasa ini. Ujung ayatnya itu adalah la'allakum tattaqun. Kalau di dalam grammar bahasa Arab, kalau la'alla itu semoga, ada semacam keinginan, ada pengharapan. Tetapi kalau sudah masuk di dalam Al-Quran, masuk ayat, itu artinya tab'an, pasti. Kalau memang betul-betul kita melaksanakan amaliyah Ramadan ini dengan baik, bukan hanya kita jaga sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi nilai-nilai puasa kita jaga, hati juga kita jaga, maka kita akan menjadi orang-orang yang tattaqun, pasti menjadi orang yang takwa. Justru surga itu hanya dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhal wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu untuk meraih ampunan dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu dapatkan itu, maka kamu akan mendapatkan surga. Justru surga itu u'iddat ay huyiat, yaitu dipersiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat huyiat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Itulah hasil didikan Ramadan. Hasil didikan Ramadan. Jadi Ramadan ini menggiring kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita alhamdulillah diberi kembali oleh Allah kesempatan, izin untuk mendapatkan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini
jauh lebih indah, lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita masih di tahun-tahun kemarin dilanda oleh wabah, wabah virus COVID, penyakit corona. Kalau salah ngomong puasa ini, maaf ya lah. Bapak Ibu, selain kita bersyukur kepada Allah ya kita ketemu dengan Ramadan, kita juga memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita tidak tahu pasti Ramadan yang akan datang ini ketemu atau tidak. Jadi bagaimana cara melaksanakan ibadah Ramadan ini sesuai dengan sunnah Nabi dan ajaran para sahabat. Itu tema kita tadi ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi, insya Allah mudah-mudahan juga yang kita lakukan. Walaupun kualitasnya itu jauh lebih hebat karena memang beliau adalah manusia pilihan. Akan tetapi kita berusaha untuk sama-sama dapat meniru, mencontoh puasanya Nabi. Nabi itu pernah menyatakan inna naumas shaim ibadah. Sesungguhnya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ternyata setelah kita pelajari tidurnya para nabi dan tidurnya para sahabat di bulan Ramadan itu khailulah. Khailulah itu artinya apa itu? Tidur ketiduran. Tidur ketiduran dari tadarus, dari berzikir, dari ibadah. Jadi tidak niat nak tidurnya tidak. Nah yang itu yang perlu kita dikit-dikit harus mencontoh. Kalau kita ini bulan puasa ini biasanya diniatinnya tidurnya biasanya. Jangan kena di rumah. Di pengajian majelis taklim deh kalau dengar ceramah kadang-kadang tidur juga. Terutama yang nyender-nyender itu biasanya lemak tidur. Apalagi masjid kita ini agak sejuk ya. Sejuk. Ada liar-liar lemaknya dia. Iya. Nah, tidurnya Nabi itu yang menurut sunnah itu khairulah. Khairulah itu ya cuma dengar. Ya. Kalau pengajian di Masjid Agung itu aku pernah ceramah zuhur. Di depan itu baca khusyuknya. Tahu-tahu tidur di ngomong. Berdasarkan ini tadi dalil. Sungguhnya tidurnya puasa itu ibadah itu ibadah apa juga wak. Selama-lamuan tidur kalau dengar ya. Umpamanya waqumu bil laili wan nasu niyam. Di Ramadan ini kan dianjurkan sedikit kita itu tidur malam, dianjurkan banyak meleknya dia. Bangun, sholat segala macam yang dianjurkan oleh agama ini, sholat tahajud, sholat tasbih saja, sholat inabah, sholat segala macam ya. Tahu-tahu nak menjelang subuh, tahu-tahu terkeliap. Nah itu namanya qailullah itu. Kita tidur namanya itu. Kita sengaja tidur. Yang kedua adalah bahwa puasanya yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah puasa yang mengharapkan nilai. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi nilai. Oleh karena itu puasa itu yang dijaga itu bukan hanya itu, tapi panca indera. Itu yang harus juga dijaga itu, panca indera. Shaumul khawas namanya. Kalau yang kita anak cucu kita ini namanya shaumul awam. Cuma sebatas menjaga makan ini. Tapi kita ini shaumul khawas.
bagus-bagus saumul khawasil khawas paling bagus ya. Puasa khawas ini mah ini Pak, bukan kamu tenang nggak sih ya? Ya, Allah kediam itu. Aku khawatir kamu tertidur, aku pengen ngoceh kamu tidur. Masuk khusyuk ya, saking khusyuk itu. Nah jadi puasa yang bukan hanya mengharapkan pahala. Nah, saudara gitu ya. Jadi puasa yang mengharapkan lebih dari itu, ridho Allah. Makanya kalau puasanya khawas itu puasa yang memelihara panca indera, puasa yang takut kepada Allah. Jadi ada satu kajian, man arafallaha fa kullu lailatin min Ramadan lailatul qadri. Kalau selama ini kajiannya itu adalah apa ini? Lailatul Qadar itu sepengetahuan kita awam ini 10 terakhir ya. 10 terakhir Ramadan. Itu biasanya turun Lailatul Qadar dengan berbagai macam janji-janji. Umpamanya seperti kita beribadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan gitu ya. Dan rezeki kita mulai bagus dan lain sebagainya. Tapi tidak. Puasa yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah puasa yang mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, maka bukan hanya 10 terakhir Ramadan yang jadi incaran Lailatul Qadar, tapi seluruh malam Ramadan ini Lailatul Qadar. Masuk akhir-akhir ini. Bisa ini. Iya. Tidak masuk ini karena nerimonya itu setengah itu nah. Jadi hakikat. Jadi di dalam Islam ini ada yang disebut dengan hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' itu artinya hikmah menjalankan syariat. Pertanyaan, ngapa sangkan kita ini diperintahkan sholat? Ya. Kalau syahadat itu adalah iktiraf, pengakuan. Kenapa kita ini diperintahkan untuk sholat? Itu pasti ada misi Allah, pasti ada tujuan Allah. Manusia ini kalau diberi nikmat cenderung sombong. Ya, manusia ini kalau diberi nikmat cenderung sombong, atau diberi pangkat, harta, atau kedudukan, nah, dia cenderung sombong dia. Makanya Allah turunkan syariat sholat supaya dia banyak mengucapkan kalimat takbir. Soalnya di dalam sholat itu tidak banyak bacaan kita itu. Bacaan ruku sunnah, i'tidal sunnah, sujud sunnah, banyak yang sunnah. Tapi yang paling banyak adalah takbir. Takbir itu ada dua, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Kenapa kita banyak dianjurkan banyak membaca takbir itu? Allahu Akbar yang dipimpin oleh Ustaz kita tadi, imam kita tadi. Ini supaya kita tidak sombong. Allah itu maha besar. Walaupun kamu memiliki kedudukan segala macam, Allah itu memiliki segala-galanya. Makanya kita itu dianjurkan sujud kepala kita sama dengan kaki. Supaya kita tidak sombong itu. Namun mentang kita punya ilmu dikit, sombong. Baru dijadwalkan kultum. Anak minta panggil kiai. Nah, itu. Iya. Sedekah, nah itu juga. Atau maaf itu ya. La fadla li arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Jadi beda antara yang Arab yang bukan Arab, yang kaya miskin, pejabat, rakyat biasa, ustaz dengan jemaah, sama kita ini. Jangan mentang-mentang kita ini punya ningrat
keningratan, sombong kaningrat. Tentang dia itu apa Raden, Agus, sombong kaningrat. Nah, oi kami ini Raden oi, darah biru. Kamu tuh orang dusun, darah kotor. Udah kata itu dia. Yang dinilai oleh Allah itu bukan itu, tapi walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dinilai oleh Allah itu adalah kebersihan hati dan keikhlasan beramal. Makanya Ramadan ini diperintahkan itu supaya membersihkan hati itu. Kan disebut dengan apa? Bulan suci. Bulan suci itu artinya bulan mensucikan. Siogianya kita ini sebelum masuk tadi kita sudah bersih-bersih. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Berapa menit sebelum jam 1 ini dialog saya ini. Ini sebenarnya lemaklah ini bela ya. Yang hadir juga banyak ngantuk. Iya, aku ceramah lagi ngantuk tak? Nah, jadi saya ingin sampai ke pembahasan kita ini ya, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang mencetak, mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya, pribadi yang baik. Kalau sholat hablum minallah. Tapi kalau puasa banyak mengarah kepada hablum minannas. Yang ini yang menjadi nilainya itu. Nilai. Sekarang saya bertanya. Tidak usahlah kamu yang bertanya. Aku yang bertanya. Siapa yang tahu jawabannya maju ke depan. Pertanyaannya itu adalah Ainallah. Ainallah. Di mana kita bisa menemukan Allah? Ainallah. Aku ini bertanya, siapa yang pasti jawab? Jadi aku jawab, jangan. Ainallah. Di mana kita bisa menemukan Allah? Kalau kita bisa menemukan Allah, maka puasa kita ini berhasil. Aku dewe punya jawabnya ini. Kencang ini, lapar ini masalahnya. Jawab dewe, sudah, jawab dewe. Kalau kita bertanya di mana Allah dengan syariat, kita tidak akan bisa bertemu dengan jawaban. Sebab Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan yang baharu. Tidak sama dengan makhluk. Tidak mempunyai dimensi, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak sama dengan makhluk. Tapi kajian sufinya itu adalah kalau kita ingin bertemu dengan Allah, kalau kita ingin mencari Allah, maka carilah di kehidupan orang-orang miskin. Kalau kamu ingin mencari aku, kata Allah, cari aku di kehidupan orang miskin. Begitu kamu peduli kepada mereka, perhatian kepada mereka, maka disitulah kamu menemukan aku. Nah, ini hasil daripada Ramadan. Ramadan ini kan spesial. Bagaimana kita merasakan pedihnya lapar, haus, capek dan lain sebagainya. Itu juga yang dirasakan oleh kaum du'afa itu. Sehingga kita ini mulai hari ini didikannya itu sampai nanti seterusnya ada kepedulian kepada orang lain. Kalau hanya zikir sendirian, memikirkan sendirian, berdoa sendirian, itu tidak lebih bagus daripada orang-orang yang peduli kepada orang lain. Timbul rasa kasih sayang, timbul rasa belas kasih, perhatian, care kepada orang-orang yang tidak mampu. Baru puasanya berhasil. Ini selama puasa tidak pernah sedekah.
Nah, ini taraweh puasa ini subuh. Ini kan ada apa kota amal lewat itu ya, celengan. Kota amal lewat cak tidur. Lah jauh baru tanya kemana kota amal tadi. Kita basah itu namanya. Nah, setelah itu nanti walaupun di komplek gitu ya, kita kan pergaulan luar. Kita kan bisa ada data. Oh, sebulan. Kita yang punya kelebihan rezeki buat paket Ramadan. Gitu ya. Itu baru namanya puasa yang berhasil. Puasa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai puasa Nabi nya tak bisa gitu. Setiap maghrib itu ya, Fatimatul Zahra itu belum sempat berbuka dengan kurma. Nah, itu ya. Belum sempat. Ada yang ngetuk kami lapar, injuknya. Akhirnya tertunda berbukanya itu. Itu puasa keluarga Rasul. Setiap apa? Kita ini kan lengkap ini. Lah lengkap nyari pula kuliner sore-sore itu. Iya. Pokoknya segala macam buah ini, buah itu, segala macam lengkap. Belum lagi yang sukonya, tempe teloknya, macam-macam gitu. Ini kan banyak kepengenan ini. Nah, ini tidak. Nah, itu. Yang itu yang nak kita kejar, Bapak Ibu. Mana Pak Ustadz? Aku belum baca juga sebenarnya. Iya, masih nak kepengenan, baca kepengenan gitu ya. Tapi lah mengarah, mudah-mudahan gitu ya. Dengan kita berpuasa secara Rasul dan sahabat, supaya kita berhasil, kita peduli kepada orang-orang miskin. Baru insya Allah puasa kita diterima menjadi orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan ridho dan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.